Pada saat ini kita akan membahas tentang variabel acak bersama kontinu ya. Sebelumnya kita membahas variabel acak bersama diskrit ya. Nah, jadi untuk variabel acak bersama kontinu ini kita eh, apa? Mungkin ada beberapa yang kita skip gitu ya dalam penjelasannya karena kita sudah mempelajari lebih detail di pertemuan sebelumnya gitu ya di variabel acak bersama diskrit. Oke, jadi kembali saya akan membahas fungsi densitas per fungsi den, fungsi distribusi bersama. Nah, ini mungkin yang banyak di skip karena fungsi distribusi bersama yang saya terangkan di pertemuan sebelumnya itu udah mencakup untuk semuanya baik untuk diskrit dan untuk kontinu ya. Nah, lalu ada fungsi densitas peluang bersama. Jadi nanti kita akan lihat bagaimana dari fungsi distribusi bersama itu hubungannya dengan fungsi densitas peluang bersama ya. Ingat, kalau fungsi distribusi, kalau saya bilang fungsi distribusi, itu artinya adalah fungsi distribusi kumulatif atau cumulative distribution function ya. Kalau saya bilang fungsi densitas itu artinya fungsi densitas peluang atau probability density function ya. Jadi beda kalau disebut fungsi distribusi itu adalah CDF, kalau saya bilang fungsi densitas itu adalah PDF ya. Seperti itu. Lalu kita lihat bagaimana independensi ini, independensi apa independensi dari variabel acak bersama ini dalam kontinu. Kemarin kita telah membahas dalam diskrit. Kalau dalam diskrit itu relatif mudah karena di sana yang berperan adalah sigma, tinggal jumlah-jumlahannya aja. Kalau di sini yang berperan adalah integral. Jadi mau nggak mau kalian harus bisa mengintegralkan suatu fungsi atau menurunkan suatu fungsi ya. Seperti itu. Nah, lalu yang keempat adalah distribusi bersyarat kontinu ya. Yang terakhir adalah distribusi bersyarat kontinu. Nanti kita akan lihat bagaimana variabel acak bersama kontinu ini jika dia itu sebagai distribusi bersyarat gitu ya. Oke. Nah, yang pertama adalah fungsi distribusi bersama. Peluang untuk dua variabel acak misalkan X dan Y dapat diperoleh berdasarkan CDF-nya atau fungsi distribusi kumulatifnya. Ini kemarin juga saya menjelaskan ini ya. Fungsi distribusi kumulatif bersama X dan Y yang didefinisikan sebagai berikut. Ini juga sudah saya sampaikan bahwa pendefinisiannya kalau misalkan ini F besar itu berarti dia itu adalah fungsi distribusi atau fungsi distribusi kumulatif ya atau fungsi kumulatif gitu ya. Oke. Jadi F besar di sini adalah fungsi distribusi. Ingat, kalau fungsi distribusi berarti dia itu akan menghitung peluang dari titik A ke kiri gitu ya. Dari titik A ke nilai minimalnya gitu ya. Seperti itu ya. Nah, jadi di sini uh, definisi dari fungsi distribusi bersama ini, kalau misalkan kita menuliskan F A, B, berarti ini adalah fungsi distribusi bersama di mana nilai X-nya sama dengan A dan nilai Y-nya sama dengan B, ya. Jadi X, A, B di sini artinya adalah peluang, ya. Peluang di mana X-nya itu lebih kecil sama dengan A. Peluang di mana X-nya itu lebih kecil sama dengan A. Jadi kalau misalkan X-nya itu misalkan listrik yang terpakai untuk setiap rumah tangga misalkan ya ada 100 kilowatt, ada 200 kilowatt, ada 300 kilowatt, ada 150 kilowatt per bulan misalkan seperti itu. Nah, kalau misalkan A-nya itu adalah 200 berarti X lebih kecil sama dengan A berarti itu yang lebih kecil atau yang penggunaannya 200 kilowatt atau kurang gitu ya. Jadi
50 kilowatt juga kehitung gitu ya. Oke, seperti itu. Jadi di sini X lebih kecil adalah peluang bersama. Peluang bersama biasanya kita menggunakan koma. Peluang bersama X dan Y yang mana X-nya itu lebih kecil dari A dan Y-nya itu lebih kecil dari B. Seperti itu. Ya. Yang mana secara umum A dan B-nya itu berada di antara minus tahingga sampai tahingga. Oke, seperti itu. Nah, fungsi distribusi marginal X dan Y ini dapat diperoleh dari distribusi bersama X dan Y. Seperti ini ya. Ya, ini sudah saya sampaikan juga di pertemuan sebelumnya bahwa fungsi marginal X itu akan sama dengan fungsi bersama dengan selain X-nya adalah menuju tak hingga. Ya, selain X-nya menuju tak hingga. Ya, jadi di sini karena yang berperan adalah X dan Y gitu ya. Bersamanya adalah X dan Y. X-nya sama dengan A, maka Y-nya itu dari minus tak hingga sampai tak hingga. Peluangnya dari minus tak hingga sampai tak hingga ya. Oke, ini sudah saya jelaskan di pertemuan sebelumnya. Dan begitu pula untuk fungsi distribusi marginal Y gitu ya, fungsi distribusi marginal Y berarti di sini X-nya adalah dari minus tak hingga sampai tak hingga seperti itu. Jadi di sininya kita tulis tak hingga ya. Seperti ini sudah disampaikan kemarin dan kemarin juga saya sudah menyampaikan bahwa jika kita akan menghitung peluang X lebih besar dari A ya dan ya Y lebih besar dari B ya. X lebih besar dari A dan Y lebih besar dari B adalah 1 dikurangi fungsi distribusi marginal A dikurangi dengan fungsi distribusi marginal Y dikurangi dengan fungsi distribusi marginal A. Ini adalah 1 dikurangi dengan fungsi distribusi marginal X gitu ya. Lalu dikurangi dengan fungsi distribusi marginal Y ditambah dengan fungsi bersamanya ya, fungsi distribusi bersama ya, seperti itu. Nah, jadi ini penurunannya atau penjelasannya sudah saya sampaikan juga di pertemuan sebelumnya. Nah, yang ini juga sama sudah disampaikan di sebelumnya. Berapa peluang jika X berada di antara A1 dan A2 dan juga jika Y-nya berada di antara B1 sampai B2. Oke. Peluangnya ini sudah disampaikan sebelumnya bahwa itu adalah atau sama dengan fungsi distribusi bersama A2 dan B2 dikurangi dengan fungsi distribusi bersama A1 B2 dikurangi dengan fungsi distribusi bersama A2 B1 ditambah dengan fungsi distribusi bersama A1 B1 ya. Jadi dengan A1 lebih kecil dari A2 dan B1 lebih kecil daripada B2 seperti itu ya. Oke. Ini sudah saya sampaikan di pertemuan sebelumnya ya. Oke, ketika kita membahas tentang diskrit ya. Oke, nah sekarang bagaimana dengan fungsi densitas peluang bersama? Ini yang berbeda dengan kemarin. Jadi fungsi densitas peluang bersama atau kita biasanya melambangkan dengan F kecil ya, bersama biasanya pakai koma gitu ya. Di sini X bernilai X kecil dan Y-nya bernilai Y kecil gitu ya. Seperti ini. Nah, di sini jika A dan B adalah himpunan bilangan real ya. Jadi A dan B adalah himpunan bilangan real, jadi nanti A dan B itu adalah nilainya bisa apa aja, pokoknya bilangan real gitu ya. Nah, jadi di sini yang mana X itu adalah elemen dari A dan Y itu adalah elemen dari B gitu ya. Maka di sini kita akan menghitung fungsi distribusi bersamanya dengan menggunakan integral lipat 2 ya.
integral dua kali gitu ya. Yang pertama untuk X, yang keduanya untuk Y gitu ya. Jadi di sini dari fungsi densitas F, X, dan Y gitu ya. Dari fungsi densitas bersamanya. Oke. Nah, jadi di sini fungsi distribusi bersama A dan B ya itu akan sama dengan peluang di mana nilai X-nya nilai X-nya ini elemen dari minus ta hingga sampai A gitu ya, di antara minus ta hingga sampai A, dan elemen Y-nya adalah dari minus ta hingga sampai B, seperti itu ya. Nah, ini sama aja dengan yang tadi ya, yang peluang X-nya itu lebih kecil sama dengan A dan Y-nya lebih kecil sama dengan B. Maksudnya seperti itu juga ya. Oke. Jadi sama aja dengan yang tadi karena lebih kecil sama dengan A berarti dia itu dari minus ta hingga sampai A gitu kan? Ya, seperti itu. Nah, jadi di sini ini adalah integral. Yang pertama itu adalah sebenarnya kita bebas mau mentreatment X dulu boleh, mau mentreatment Y dulu boleh gitu ya, tapi biasanya yang disebut pertama itu yang ditreatment pertama gitu ya. Oke, dan biasanya sesuai dengan uh, gimana kita mudahnya dalam perhitungan, apakah X dulu atau Y dulu ya. Nanti kita akan lihat uh, bentuk yang kita integralkannya Y dulu, lalu setelah itu X-nya gitu ya. Oke. Nah, jadi di sini istilahnya itu walaupun sama kita menyebutnya lipat dua, tapi bukan mengintegralkan lipat dua dari variabel yang sama ya. Jadi sama istilahnya lipat dua, tapi mungkin yang Anda pernah pelajari adalah lipat dua untuk variabel yang sama. Tapi ini lipat dua untuk variabel yang berbeda. Jadi dua kali istilahnya ya, diintegralkan dua kali, tapi untuk variabel yang berbeda. Yang pertama itu variabel X, yang kedua itu variabel Y, gitu ya. Kalau misalkan Anda di kalkulus mungkin belajar lipat dua itu untuk variabel yang sama. Yang pertama untuk X, yang kedua untuk X lagi gitu ya. Atau turunan kedua, turunan ketiga untuk variabel yang sama. Turunan pertama untuk X, kedua untuk X lagi, ketiga untuk X lagi gitu ya. Misalkan seperti itu ya. Nah, kalau ini enggak sederhana kok. Kalau ini sebenarnya cuma satu kali, tapi yang pertama itu adalah untuk X, yang kedua itu adalah untuk Y. Jadi satu kali gitu ya. Oke, seperti itu. Nah, jadi di sini uh, karena karena fungsi distribusinya adalah fungsi distribusi bersamanya adalah integral lipat dua dari fungsi densitas peluangnya gitu ya. Maka kita untuk kalau misalkan yang kita ketahui adalah fungsi distribusi bersamanya ya, maka itu adalah turunan kedua juga ya, turunan kedua, tapi ini bukan berarti turunan kedua dari variabel yang sama ya. Jadi yang kita dua kali menurunkan gitu ya, maksudnya dua kali menurunkan. Yang pertama itu adalah menurunkan terhadap variabel X dan yang kedua itu menurunkan terhadap variabel Y ya. Jadi di sini ditulisnya adalah walaupun di sininya adalah artinya turunan kedua, tapi di sininya ditulis ada dua do yang berbeda. Jadi yang pertama adalah diturunkan terhadap nilai A dan yang kedua diturunkan terhadap nilai ya. Oke. Nah, jadi di sini kalau kita mempunyai fungsi distribusi bersamanya, maka itu adalah turunan kedua dari turunan keduanya adalah fungsi densitas peluangnya. Jadi kalau misalkan kita mempunyai fungsi densitas peluang, mau mencari fungsi distribusi kumulatifnya, maka kita mengintegralkannya dua kali. Tapi kalau sebaliknya, maka kita menurunkannya dua kali. Gitu kan? Ya, gampang karena ya kebalikan dari integral itu ya turunan gitu ya. Seperti itu. Oke, jadi di sini interpretasi lain fungsi densitas peluang bersama
adalah sebagai berikut. Jadi kalau misalkan di sini X-nya berada di antara A dan A tambah DA. DA ini ya pokoknya suatu nilai untuk A tambahannya gitu ya. Differences, pembeda antara A dengan A plus DA gitu. Ya, oke. Nah, jadi ya ini bisa 1, 2, 3, 4, 5, bisa 100, bisa berapa aja lah. Ya, oke. Nah, jadi kalau misalkan X berada di antara A dan A plus DA, dan Y berada di antara B dan B plus DB, maka bentuk integralnya jadi seperti ini. Ya, bentuk integralnya di mana fungsi densitas peluang bersamanya itu ada yang pertama X-nya dulu. X-nya itu berada di antara A dan A plus DA. Berarti di antara A dan A plus DA. Ya, oke. Nah, terus yang kedua selanjutnya adalah Y. Berarti Y yang ini nih, yang di luarnya. Jadi sistemnya dalam, terus gini, terus gini, terus gini gitu ya. Oke, bukan dari kiri ke kanan gitu, enggak. Ya, oke. Nah, jadi yang di dalam dulu, nah terus keluarnya ya. Yang keduanya ada di luarnya, jadi di sini untuk Y, di sini untuk Y, di sini batasnya dari B sampai B plus D seperti itu. Ya, oke. Sorry tadi juga karena F ini lebih kecil sama dengan X-nya lebih kecil sama dengan A, maka di sini untuk yang X ya, untuk yang X dia itu berada dari minus ta hingga sampai dengan A gitu ya. Oke. Nah, untuk yang Y-nya dia itu dari minus ta hingga sampai dengan B seperti itu ya. Jadi perhatikan batasan-batasannya. Biasanya yang kita lengah itu di batasannya, gitu ya. Oke. Oke. Nah, di sini fungsi densitas peluang marginal X dan Y, kalau sekarang bagaimana marginalnya, dapat diperoleh dari distribusi bersama X dan Y. Jadi kita bagaimana untuk mendapatkan fungsi densitas fungsi densitas marginalnya kita bisa dapatkan dari distribusi bersamanya ya. Nah, di sini kalau misalkan kita punya fungsi yang kita inginkan adalah peluang X ya, peluang X ya. Jadi ini peluang marginalnya yang mana X itu nilai-nilai dari X itu ada di himpunan A gitu ya. Nah, jadi di sini dan Y itu berada di antara minus ta hingga sampai ta hingga gitu ya, seperti yang disebutkan tadi ya, karena dia itu marginal. Ketika marginal yang kita cari marginal marginal X, maka yang Y-nya itu adalah dari minus ta hingga sampai ta hingga, seperti itu kan? Ya, kita bisa tulis juga seperti ini. Nah, jadi bentuknya seperti ini ya. Ini adalah batasan untuk X, jadi integral untuk X. Jadi yang dari minus ta hingga sampai ta hingga ini untuk Y, sehingga di sini seharusnya bukan dx tapi dy, dan yang ini baru dx. Oke, seperti itu ya. Jadi kita hitung dulu integral dari min ta hingga sampai ta hingga untuk dy. Setelah itu kita hitung untuk dx-nya berapa, gitu ya. Seperti itu. Nah, jadi di sini karena dari minus ta hingga sampai ta hingga untuk Untuk dy ini untuk kalau misalkan ini saling bebas, kita punya ini jadi fx dikali dengan fy gitu ya. Oke. Nah, terus dari minus ta hingga sampai ta hingga, terus di sini minus ta hingga sampai ta hingga, terus di sini dy gitu ya. Maka nilai ini sama dengan berapa? 1 ya. Jadi kalau itu nilainya sama dengan 1, jadi di sini kita cukup selanjutnya adalah menghitung A, menghitung untuk fx di sini integral A, seperti itu ya. Oke. Ya itu. Jadi untuk menghitung itunya, untuk menghitung fungsi densitas peluang marginalnya, kita
cukup hitung dari minus tahingga sampai tahingga untuk kalau misalkan yang kita inginkan adalah fungsi marginal X, maka yang Y-nya harus hilang kan? Ya. Y-nya harus hilang, berarti di sini yang kita integralkan adalah terhadap Y, ya. Kita tinggal integralkan terhadap Y, yang mana dia itu dari nilai minimum sampai nilai maksimum integralnya. Kalau di sini minimum maksimumnya karena masih umum, jadi minus tahingga sampai tahingga. Oke, ya. Nah, sekarang ketika kita ingin mencari fungsi marginal Y, gitu ya, ketika kita ingin mencari fungsi marginalnya, maka yang kita integralkan dari minus tahingga sampai tahingga adalah D, D. Ya. Yang kita integralkan dari minus tahingga sampai tahingga adalah dx. Itu ya nanti kalau kita integralkan dx-nya, nanti dx-nya x-nya akan diganti dengan setelah diintegralkan nanti x nilai-nilai x-nya akan diganti dengan nilai tahingga dan min tahingga kan? Ya. Jadi nilai x-nya hilang. Jadi kita punya fungsi y-nya aja ya, yang variabelnya tinggal y. Jelas? Oke, ya. Nah, ini contohnya ya. Contohnya ini adalah mirip-mirip dengan exponential distribution, tapi ini bukan distribusi eksponensial karena distribusi eksponensial yang kita kenal adalah lambda eksponensial minus lambda t, gitu kan? Ya, oke. Nah, jadi sorry minus lambda x gitu ya kalau x. Nah, jadi di sini ya kita punya fungsi seperti ini, tapi fungsi ini juga mempunyai sifat-sifat peluang, maka fungsi ini walaupun nggak ada namanya bisa disebut dengan fungsi densitas peluang. Seperti itu ya. Nah, jadi kita mempunyai fungsi densitas peluang seperti ini, ya. 2 kali eksponensial minus X dikali dengan eksponensial minus 2Y, ya. Yang mana X dan Y-nya itu berada di antara 0 sampai hingga. Ingat, dia berada di antara 0 sampai tak hingga, berarti nilainya nggak negatif, berarti nanti yang negatif tak hingganya kita bisa ganti sama 0. Ya, karena nilai minimalnya bukan minus tak hingga, karena nilai minimalnya di sini 0. Ya, oke. Nah, jadi untuk kasus seperti ini, fx-nya kita akan hitung berapa peluang kalau X-nya lebih besar dari 1, ya, berapa peluang, karena X-nya kan bisa sampai tak hingga kan, bisa 1000, bisa 1.000.000, bisa 100, gitu kan, ya, oke, di sini X-nya dari 0 sampai tak hingga, di sini berapa peluang X-nya itu adalah lebih besar dari 1, gitu kan, ya, dan Y-nya kurang dari 1. Ingat di sini Y-nya di antara 0 sampai tak hingga juga, jadi bisa bisa setengah, bisa seperempat, bisa 1/1000, bisa 1/1.000.000 gitu ya. Seperti itu ya. Nah, jadi di sini kita akan hitung berapa peluang X-nya lebih dari 1 dan Y-nya kurang dari 1. Oke. Nah, dari fungsi densitas peluang. Maka di sini kita lakukan integral 2 kali ya, seperti tadi ya. Yang pertama integral terhadap X dulu, baru integral terhadap Y dulu. Pak, saya mau terhadap Y dulu, boleh aja. Ya, tapi ya nanti ngitungnya Y dulu ya. Tapi biasanya yang kita sebut yang pertama adalah itu yang kita dahulukan ya. Terhadap X dulu berarti di sini karena X-nya itu adalah lebih besar dari 1, berarti X-nya itu berada di antara 1 sampai hingga. Ya. Oke. Nah, kalau misalkan terhadap Y, nanti karena Y-nya lebih kecil dari 1, maka Y-nya berada di antara 0, nilai minimalnya 0 sampai 1. Berarti ini Y-nya di antara 0 sampai 1. Seperti itu. Ya. Oke. Nah, selanjutnya kita akan hitung untuk yang DX dulu ya. Kita akan hitung untuk yang DX dulu. Oke. Nanti selanjutnya kita akan hitung untuk yang DY ya. Yang DX di sini adalah eh, eksponensial minus 2Y itu ada X-nya enggak? Enggak ada kan? Ya. Dia enggak bergantung kepada X. Boleh dong kita kedepankan. Boleh ya? Oke, karena
integral ini kayak sigma gitu ya. Kalau ada suatu konstanta atau tidak berkaitan dengan variabel yang kita sigmakan, maka kita boleh dikedepankan gitu ya. Nah, jadi yang ini kita kedepankan ke sini ya, seperti itu gitu ya. Oke. Nah, jadi tapi jangan di depan sini, jangan karena nanti yang keduanya ini adalah kita terhadap Y gitu ya. Oke. Nah, yang angka dua ini bisa dikedepankan? Bisa. Oke. Berarti ini juga dikedepankan. Jadi kita punya integral 0, 1, 2 eksponensial min 2Y. Terus nanti apa? Integral lagi di sini ya. 1 seperti itulah dan seterusnya gitu ya. Oke. Nah, jadi yang kita sekarang akan hadapi adalah integral 1 sampai dengan tak hingga eksponensial pangkat minus X dx. Ini dulu yang harus kita solusikan. Ya, oke. Nah, sekarang kalau misalkan kita punya seperti ini, maka ini adalah eksponensial. eh, ini akan jadi integralnya ya. Integralnya itu adalah 1 per turunan dari ini kan, ya. Turunan dari minus X itu apa? -1 ya. Jadi di sini -1 gitu ya. Oke. Jadi eksponensial pangkat minus X gitu ya. Ininya ditulis lagi kan. Ya. Nah, ini dari tak hingga sampai 1 di bawahnya. Gitu kan? Ya. Oke. Nah, jadi di sini 1 per -1 itu sama dengan minus gitu ya. Oke. Jadi kita dapatkan minus eksponensial minus eksponensial min X gitu ya. Jelas ya? Jadi yang ini jelas dapat dari mana? Nah, terus sekarang kita masukkan untuk setiap apa ini tahingga dan satunya. Jadi di sini ya eh, minus eksponensial min tahingga gitu ya. Terus dikurangi dengan minus eksponensial -1 gitu kan? Ya, oke. Jadi ini minus jadi plus kan nanti ya. Oke. Nah, sekarang minus eksponensial min tahingga ini jadi berapa? Jadi 0 ya. Karena nanti ini jadi 1 per tahingga ya. Oke, sudah saya sampaikan sebelumnya. Oke. Jadi di sini adalah 0 ya. Dan yang ini ditambah eksponensial eksponensial pangkat -1 gitu ya. Jadi kita punya eksponensial pangkat -1 kan? Ya. Nah, jadi di sini eksponensial pangkat -1 ya langsung aja dikedepankan karena dia tidak bergantung terhadap y. Boleh kan? Boleh. Berarti di sini kita kedepankan eksponensial satunya ya. Oke. Nah, sekarang baru kita urus yang y-nya, dy ya. Oke. Yang apa? Integral untuk variabel y. Seperti biasa, jadi kalau misalkan yang ini ya, yang y-nya, yang ini nih, ya, ini adalah jadi eksponensial 2 per turunan dari -2y, -2 ya. Berarti di sini -2 gitu kan? Ya. Oke. Turunan dari ini nih. Ya, turunan dari ini terus ininya kita tulis lagi eksponensial -2y gitu kan? Ya. Oke. Nah, ini adalah integralnya dia dari 1 sampai 0 gitu kan? Ya, jelas ya? Oke. Nah, terus sekarang ini 2 per 2 jadi minus ya. Minus eksponensial min, langsung aja ya. Sekarang y-nya kita jadi satunya masukin ke sini gitu ya. Oke. Jadi 2 kali 1 dikurangi dengan minus eksponensial min 2 kali 0 gitu kan. Ya. Oke. Jadi yang ini adalah minus eksponensial pangkat minus eksponensial min 2 gitu kan ya. Ditambah dengan 1 ya. Oke, karena ini jadi -1 ya. Oke. Jadi ini ya ini sama dengan yang ini kan? Ya. 1 ditambah minus eksponensial pangkat -2. Jelas? Oke. Ya kalau lihat gini mah gampang ya. Oke. Seperti itu. Jadi didapatkan eksponensial pangkat -1 dikali dengan 1 dikurangi eksponensial pangkat -2.
ya. Nah, setelah itu ya, itu mah tinggal dihitung ya. Eksponensial pangkat minus satu itu pakai kalkulator dapat nilainya berapa? 0, sekian gitu ya. Dikurangi dikali dengan satu dikurangi eksponensial pangkat min 2 0, sekian nanti ya tinggal hitung aja. Nanti dapat nilainya 0, berapa berapa berapa. Oke. Jelas? Lanjutkan? Ya. Ya apa? Integral y-nya kenapa dari batasnya dari 0 sampai 1 yang dy-nya ya? Kenapa nggak minus? Kenapa nggak minus? Karena di definisinya batasnya dari 0 sampai tahingga. Itu mah di soalnya dia. Karena kalau dari dia itu batasannya dari minus tahingga sampai tahingga, itu bukan lagi distribusi densitas peluang. Bukan fungsi densitas peluang. Karena kalau si fungsi ini batasnya dari minus tahingga sampai tahingga, ya, itu luasan kurvanya tidak akan sama dengan satu. Kan luasan kurvanya harus sama dengan satu ya. Nah, si fungsi ini luasannya sama dengan satu ketika apa? Luasannya sama dengan satu ketika nilai X atau Y-nya berada di antara 0 sampai tahingga. Gitu. Jadi kan yang kita bisa ya ini harus memenuhi definisi fungsi densitas peluang. Oke. Jelas? Ya, ngerti? Ya, bagus ya. Walaupun apa? Jangan pernah merasa ini saya malu kalau nanyain ini gitu. Jangan pernah merasa gitu ya. Barangkali yang lain yang nggak bertanya juga ada pertanyaan kayak gitu gitu, tapi malu bertanya ya. Oke. Jadi kalau memang perlu penjelasan lebih lanjut tanyain aja. Oke, yang lainnya ada pertanyaan? Oke, kalau tidak ada bisa saya lanjutkan? Oke, lanjutkan ya. Good. Nah, ingat tadi dari 0 sampai tak hingga ya. Oke. Nah, sekarang kita akan hitung X-nya katanya berapa peluang ketika X-nya kurang dari Y. Ketika X-nya kurang dari Y berarti kalau misalkan Y-nya 100, X-nya nggak boleh 100. X-nya kalau 99 boleh lah, 99,99 boleh lah gitu kan? Ya. Nah, berapa peluang hal ini terjadi? Peluang di mana X kurang dari Y. Gitu ya. Oke. Jadi Anda bayangkan di mana kalau misalkan ini adalah penggunaan listrik rumah tangga perkotaan. Perkotaan. Ini penggunaan listrik rumah tangga pedesaan. Nah, berapa peluang bahwa kalau ini Y, ini X misalkan ya, ini X, berapa peluang bahwa orang perdesaan itu penggunaan listriknya kurang dari orang perkotaan, misalkan seperti itu, ya, oke. Jadi di sini yang ditanyakan adalah berapa peluang ketika X-nya kurang dari Y. Kan ini unik ya, kalau penggunaan listrik orang perdesaan itu lebih tinggi dari orang perkotaan gitu ya. Ya, tapi itu mungkin terjadi ya. Berarti kita bisa hitung peluangnya gitu ya. Ya, yang tadi contoh kasusnya. Tapi kita ya di sini dihitung adalah dikala variabel X-nya kurang dari variabel Y. Berapa peluang? Ya. Nah, jadi di sini peluang X kurang dari Y ya. Ingat di sini X-nya itu kurang dari yang pertama kita solusikan untuk DX dulu ya. Oke. X-nya kurang dari Y. Berarti X-nya di antara 0 sampai Y. Karena X-nya kurang dari Y kan. Ya. Jadi X-nya kurang dari Y berarti di antara 0 sampai Y. Itu X. Oke. Terus Y-nya berapa? Ya, Y-nya bisa berapa aja. Ya kan? Ketika Y-nya 1.000.000, jadi X-nya itu adalah 999.000 gitu ya. Oke, seperti itu. Ketika X-nya sejuta apa 1.000.000.000 gitu ya. Nah, maka X-nya ya 1 miliar. Ya, pokoknya kurang aja ya. Tapi nggak biasanya kalau itu nggak sampai segede itu ya. Walaupun biasanya didefinisikannya sampai tahingga. Oke. Nah, jadi di sini Y-nya, Y-nya
batasannya dari 0 sampai tahingga. Karena Y-nya bisa berapa aja. Ya. Tapi X-nya terikat. Ya. Jadi X-nya harus di antara 0 sampai Y. Oke, jelas ya batasannya ya. Oke, setelah jelas batasannya, ya ini adalah fungsi apa bersamanya, ya fungsi bersamanya. Kita hitung lagi. Yang pertama adalah yang ini dulu. Yang pertama yang ini dulu kan, seperti biasa karena yang kita treatment adalah X yang eksponensial minus 2 Y dan pekali duanya kita kepinggirkan dulu ya. Oke. Jadi yang kita treatment adalah integral 0 sampai dengan Y eksponensial min X dx. Oke. Seperti itu ya. Oke. Seperti tadi ini juga akan didapatkan minus eksponensial min X di sininya antara Y sampai N. Nah, jelas ya? Oke. Nah, jadi di sini adalah minus eksponensial pangkat Y gitu ya. Minus eksponensial minus Y gitu kan? Ya. Terus di sini dikurangi dengan minus eksponensial pangkat apa di sininya? Pangkat kan nolnya ke sini ya. Nggak ada minus nol kan. Ya. Kalau di depannya mau minus, mau plus, kayak pokoknya jadi nol. Kalau misalkan yang kita masukkan jadi nol gitu kan. Ya. Oke. Nah, jadi ini adalah minus eksponensial pangkat min Y, minus eksponensial min Y ditambah dengan eksponensial pangkat nol sama dengan 1. Jadi dapatnya seperti itu. Oke. Jelas? Ya. Nah, sekarang kita punya seperti ini, kita masukkan ininya ke masing-masing, kita kalikan gitu ya. Oke, harus dikalikan. Jadi yang pertama 2 eksponensial minus 2Y kalikan dengan 1 dapatnya ya ini tetapkan ya. Oke. Nah, terus yang kedua karena ini kurangi atau jadi kalau misalkan tambah atau kurang sama seperti sigma ya integral itu, jadi kita bisa bagi dua untuk yang kiri dulu, terus untuk yang kanan ya. Oke. Nah, terus sekarang untuk yang kanannya di sini ada eksponensial pangkat minus eksponensial minus 2Y dan di sini ada eksponensial minus Y. Berarti di sini adalah 2 eksponensial pangkat min 2Y dikali dengan eksponensial minus Y gitu kan? Ya. Ini akan sama dengan 2 eksponensial min 2Y dikurangi dengan Y gitu kan? Ya. Jadi ini sama dengan 2 eksponensial min Y gitu ya. Oh, sorry. Minus 2 dikurangi 1 gitu ya. Sama dengan minus 3Y gitu ya. Karena sama-sama Y gitu kan. Ya. Oke. Minus 2 dikurangi dengan 1Y. Berarti minus 3Y. Simple. Jelas? Oke. Jadi kita punya seperti ini. Ya. Oke. Nah, setelah kita punya seperti ini ya kita hitung satu-satu lah. Ya. Oke. Dengan perhitungan yang ingat ini oke. 2 ini turunan dari minus 2Y adalah minus 2. Berarti 2 minus 2 lalu di sini eksponensial min 2Y nanti batasannya di antara min hingga terus di sininya 0 di antara di antara hingga sampai 0 gitu kan ya oke nanti yang 2/2-nya jadi 1 terus yang tahingganya masuk ke sini nanti jadi 0 terus yang 0 ini masuk ke sini akan jadi 1 nanti ya eksponensial pangkat 0 dan nanti kurangi dalam kurung minus gitu ya akan jadi plus gitu ya jadi dari sini sama dengan 1 oke diulik sendiri supaya Anda ada kerjaan di rumah daripada nonton sinetron atau main game ya oke nah seperti itu ya mudah kok ya yang ini sekarang eksponensial ingat di sini min 3Y berarti itu adalah 2 per turunan minus 3Y apa? Minus 3 gitu kan? Ya, oke. Terus ini sama, ini juga eksponensial minus 3Y, ini dari integral ya, sampai dengan 0 gitu kan? Dari apa? Tahingga sampai dengan 0 gitu kan? Ya, nanti yang tahingganya akan jadi 0 gitu ya, 0 kali apapun 0 nanti ya. Oke. Nah, terus yang nolnya ini
akan jadi eksponensial pangkat 0 sama dengan 1. 1 kali 2/3 udah 2/3 ya. Oke. Jadi yang ini akan jadi dikurangi. Nah, nanti akan jadi positif 2/3 ya. Nah, terus karena di sininya dikurangi, maka di sininya pun dikurangi. Oke. 1 dikurangi 2/3. Oke. Didapatkan 1/3. Jelas? Oke, ya. Kita satu lagi di sini, bagaimana kalau peluang X-nya kurang dari A. Oke, peluang X-nya kurang dari A. Karena X kurang dari A, di sini ada Y-nya enggak? Ada Y-nya enggak? Enggak ada, ya. Kalau dia berarti ini peluang marginal, ya. Kalau peluang marginal berarti Y-nya dari minimum sampai maksimum. Kalau tadi minus tahingga sampai tahingga, tapi karena di sini minimumnya 0, jadi Y-nya, jadi kita Y-nya dulu yang dihitung nih, DY dulu yang di depan, ya. Oke, di sini adalah dari 0 sampai tahingga, ya. Jadi Y Y dari 0 sampai tahingga yang di atas itu beda cerita dengan Y dari 0 sampai tahingga dengan yang di bawah, ya. Kalau di sini Y dari 0 sampai tahingganya karena dia Y-nya tidak, karena ya dalam pertanyaannya adalah pertanyaan marginal, ya. Tapi kalau yang di atas karena Y-nya memang bisa dari 0 sampai tahingga, itu kan? Ya, jelas? Oke. Nah, jadi di sini kita hitung kalau misalkan integral, nah kita punya seperti ini ya. Nah, kita ini karena kita Y dulu berarti yang ini kita sisihkan dulu ke kiri ya. Kita nanti uh, hitung untuk yang Y-nya. Yang duanya kok Pak nggak dikekirikan? Karena supaya matching dengan yang minus 2Y gitu ya. Oke. Jadi nanti ketika ketika kita integralkan dia akan jadi 1 gitu ya. Oke. Nah, jadi di sini integral 0 sampai tahingga ya. Kita hitung dulu yang Y-nya ya. 0 sampai tahingga 2 eksponensial min 2Y dy gitu ya. Oke. Nah, Anda coba hitung ini ya. Oke. Supaya Anda ada kerjaan ya daripada gabut nanti ya. Jadi coba hitung ini aja. Nah, jadi di sini ini akan didapatkan nilainya sama dengan 1 ya. Oke. Jadi nanti coba Anda hitung di situ akan dapatkan nilainya 1. Gampang kok, mudah ya. Oke. Nah, percaya nggak ini nilainya 1? Percaya ya. Oke, coba aja. Nah, nanti, nah karena nilainya 1 berarti 1 dikali eksponensial minus X. Ini kan masih ada sisa ya. Oke. Nah, eksponensial minus X ya kalau 1 nggak usah kita tulis gitu ya. Nah, dari eksponensial minus X ini akan menjadi apa teh? Di integralnya akan menjadi integral eksponensial minus X adalah min eksponensial minus X. Oke, A 0. Ya, ini Anda hitung akan mendapatkan seperti ini. Yang mana minus eksponensial min A-nya ketika A ini masuk ke sini. Yang pertama ya, yang di awal ya. Oke, seperti itu. Yang keduanya ketika 0 ini masuk ke X-nya, jadi nanti dikurang, oh jadi positif, positif terus nilainya 1, jadi 1 dikurangi. Oke, jelas? Oke, lanjutkan. Ada pertanyaan? Sebelum contoh yang lain? Lanjut ya. Oke, gampang ya. Oke, ya. Ini adalah contoh yang lain ya. Contoh yang lain masih seputaran eksponensial juga. Kalau misalkan kita ngomong eksponensial gini, biasanya ya ini dari 0 sampai hingga. Biasanya dari 0 sampai hingga. Ingat ya, batasannya dari 0 sampai hingga, bukan dari min hingga sampai hingga ya. Oke. Nah, jadi di sini kita sekarang akan mencari fungsi densitas peluang, ya, fungsi densitas peluang bukan dari X, bukan dari Y, tapi yang saya inginkan fungsi densitas peluang dari X per Y. Ya. Misalkan X-nya itu adalah tadi ya KWH, kalau sekarang kan musim itu ya musim apa? Eh, kalau pasang listrik itu pasang listrik. Isi ulang
token gitu ya. Oke. Beli token listrik gitu ya. Oke. Nah, jadi Anda beli token listrik yang 500.000 misalkan itu 320 kWh gitu ya. Oke. Nah, itu kepakainya itu yaitu kepakainya gitu ya. Habisnya itu dalam berapa hari misalkan habisnya dalam 30 hari. Wah, ini berarti rumah gede ini. Nah, lumayan lah ya. Oke. Jadi dalam 30 hari dia membutuhkan 320 ya. Tapi kalau rumahnya lebih gede, ada AC-nya gitu ya, dan lainnya ya mungkin yang 320 kWh itu cukup hanya 15 hari bisa aja. Jadi per tahunnya itu dia untuk listrik, sorry, per bulannya untuk listrik 1 juta lah. Ya, ada yang kayak gitu ya. Nah, tapi ada juga rumah yang sederhana, gak ada AC, gak ada itu, cuma elektroniknya dikit. Ya, kalau yang rumah itu mas 150 juga udah buka bisa 35 hari, ya kan? Seperti itu dan seterusnya ya. Oke. Jadi yang ini adalah kilowatt yang digunakan ya. Yang ini adalah hari gitu ya. Hari kalau misalkan kita konversi ke dalam jam berarti di sini 30 kali 24 gitu ya. Oke. 15 kali 24, oke. Nah, berarti begini, berarti dari sini kita cari X per Y, sebenarnya si rumah tangga itu berapa kilowatt per hour penggunaannya gitu kan? Ya. Oke, jadi berapa kilowatt per jam. Jadi nanti X per Y itu, nanti kita ada variabel baru, adalah X per Y, itu adalah kilowatt per hour untuk setiap rumah tangga. Penggunaan listrik kilowatt per hour untuk setiap rumah tangga. Wajar kan kalau kita menganalisis dari kilowatt per hour kan, ya itu lebih baik ya daripada wattnya aja ya itu ya sering kali kita menemukan bahwa yang kita analisis itu adalah harus dari eh, hasil operasi dari dua variabel gitu ya hasil operasi matematis dari dua variabel bisa X per Y, bisa X kali Y, bisa X tambah Y, bisa X kurang Y, seperti itu ya. Oke, nah itu kita seringkali harus menganalisis dari data yang hasil operasi matematis. Nah ini operasi matematisnya adalah X per Y. Berarti datanya adalah, kalau case-nya yang tadi adalah datanya penggunaan listrik rumah tangga per kilowatt per jam. Ya, kilowatt per jam. Seperti itu ya, atau kilowatt per hour. Ya. Nah, jadi di sini berapa peluang X per Y-nya kurang sama dengan A. Berapa peluang si rumah tangga itu menggunakan kurang dari 1 kilowatt per hour, misalkan seperti itu ya. Oke, 1 kilowatt per hour itu berarti itu 1.000 watt ya. Ya, jadi gede juga gitu ya. Oke, berapa peluangnya? Nah, kalau A-nya itu 1, gitu ya. Oke, jadi si A itu bisa 0,5, bisa 0,2, ngerti kan maksudnya ya? Bisa 0,07 gitu ya. Oke, seperti itu. Jadi ya kita akan lihat, kita akan dapatkan fungsinya. Kalau kita dapatkan fungsinya, nanti kita tinggal masukkan A-nya. Mudah kan? Ya, untuk A berapapun kita bisa hitung dari fungsi itu ya. Oke, sekarang kita hitung peluangnya. Berapa peluang dia itu X per Y-nya lebih kecil sama dengan seperti itu. Maka kita akan menggunakan apa integral 2 kali ya untuk X per Y-nya lebih kecil sama dengan A dan ini adalah fungsi densitas peluangnya ya. Oke. Yang pertama kita terhadap X dulu dan yang kedua terhadap Y. Oke, kita kalau terhadap X dulu berarti kita harus di sininya X lebih kecil sama dengan apa gitu kan ya. Oke. Kalau karena di sini X per Y maka di sini X lebih kecil sama dengan A kali Y. Karena luas kiri dan luas kanan kita kalikan dengan Y. Ya. Oke. Ketika luas kirinya dikalikan dengan Y, kita dapat Y per Y itu jadi 1, jadi tinggal X saja. Gitu kan? Ya. Oke. Tapi kalau luas kiri kita kalikan dengan Y, luas kanan pun harus kita kalikan dengan Y. Berarti di sini adalah X-nya kurang dari Y. Ya.
Kalau X-nya kurang dari AY, maka X-nya itu dari nilai minimum, berapa nilai minimumnya? Sampai dengan, jelas ya? Oke. Dan seperti tadi, DY-nya itu dari 0 sampai tak hingga itu bisa berapa aja Y. Oke, seperti itu. Jelas? Oke. Nah, ya selanjutnya sama seperti biasa ya ingat di sini yang eksponensial minus X plus Y itu adalah eksponensial minus X dikali dengan eksponensial minus Y. Sip. Seperti itu ya. Oke. Nah, sekarang eksponensial minus Y-nya kita sisihkan dulu karena yang kita cari adalah dx gitu kan ya. Jadi integral 0 sampai AY untuk eksponensial minus x dx x dx gitu kan ya. Oke. Sama seperti tadi ini akan jadi minus eksponensial ya, minus x nanti dari AY sampai dengan 0 maka akan didapatkan seperti ini ya. Jadi saya nggak akan mengulang lagi. Kalian sama seperti tadi hitungnya ya. Oke. Nah, setelah dapat seperti ini, kita masih punya sisa kan yang eksponensial pangkat minus Y kan? Ya. Eksponensial pangkat minus Y, maka sama seperti tadi kita masukkan ke sini dan kita masukkan ke sini, gitu kan? Ya. Jadi satu ini untuk satu nanti ya. Jadi di sini integral 0 sampai dengan ta hingga ini anggap aja di sini ada dy gitu ya. Dy di sini ada eksponensial pangkat minus y gitu kan dikurangi dengan eksponensial pangkat minus ay dikali eksponensial pangkat minus y. Ingat kalau seperti ini jadi itu adalah eksponensial pangkat minus y dikurangi dengan eksponensial ini minus ay di sini minus y gitu kan ya. Itu akan jadi minus y a dikali dengan a ditambah satu gitu kan ya. Oke. Masih banyak muka-muka yang kerung gitu ya kelihatannya kayak yang bingung. Oke, di sini eksponensial minus AY dikurangi dengan Y, gitu kan? Ya, oke. Satu-satu aja, jadi ini sama dengan eksponensial minus 1 A, Y plus Y, gitu kan? Ya, oke. Nah, jadi minusnya kita keluarin dulu. Terus ini adalah eksponensial minus keterang Y-nya yang dikeluarin ya. Ya, Y kali 1 jadi di sini minus Y. A plus 1. Jelas? Jelas. Oke ya. Kalau sudah jelas, berarti kita punya ini ya. Kita punya dua hal. Kita punya eksponensial minus Y dan eksponensial minus Y ditambah dengan dikali dengan A plus 1. Oke. Yang eksponensial minus Y ini simpel. Jadinya adalah eksponen minus eksponensial minus Y gitu kan. Ya. Oke. Sama seperti tadi. Tadi mah X. Ngomongnya di X terus. Sekarang ngomongnya di Y. Gitu ya. Oke. Nah. Sekarang yang ini sama aja. Turunan dari minus eksponensial A plus 1 itu sama dengan 1 per turunannya kan. Ya. Jadi di sini minus A plus 1 gitu kan. Ya kan. Dikali dengan eksponensial minus Y A plus 1 gitu ya. Nah jadinya yang ya kalau yang ini Y-nya di kiri gitu ya. Oke. Jelas? Jelas ya dapatnya ya? Oke, setelah dapat ini kita masukkan untuk tahingga ini terlalu detail ya. Nah, untuk tahingga berarti di sini 1 per karena ini inverse ya. Karena inverse berarti 1 per ya. Oke. Karena inverse jadi 1 per eksponensial tahingga gitu kan ya. Minusnya dihilang karena udah dikebawahin. Nah, ini juga inverse sama kan ya. Oke. Karena inverse berarti di sini 1 per eksponensial A plus 1 sampai ini Y-nya kita ganti dengan tahingga gitu kan ya. Di sini kali A plus 1 ke A plus 1 yang ini ya ke sini. Oke. Sekarang kurangi dengan masukin yang 0 ya. Masukin yang 0 jadi 1 per eksponensial pangkat 0 gitu ya. Oke. Ditambah dengan 1 per eksponensial pangkat A plus 1 kali 0 dikali A plus 1.
gitu ya. Oke. Nah, jadi ini masih yang tadi. Ingat di sini 1/eksponensial pangkat hingga itu sama dengan 0 karena ininya gede banget bilangnya ya. Jadi itu akan mendekati 0. Nah, terus yang ini X apapun dikalikan dengan tak hingga itu akan sama dengan tak hingga ya. Nanti eksponensial pangkat tak hingga adalah tak hingga. Nanti tak hingga kali A tambah 1 adalah tak hingga. 1/tak hingga sama dengan 0 juga. Ya kan? Ya. Oke. Nah, terus sekarang yang ini 1/eksponensial pangkat 0 1/1 lah. Ya kan? Ya. Yang ini 0 kali A plus 1 berapapun nilai A-nya ini akan jadi 0 kan? Karena dikali 0 ya. Eksponen pangkat 0 berarti sini jadi 1 juga. Itu ya. Yang ini jadi 1 juga ya. Oke. Nah, sekarang kita dapat seperti ini. Setelah dapat seperti ini, 1/1. Sorry. Ini minus ke sini. Minus ketemu minus jadi plus ya. Oke. Nah, terus yang ini masuk ke sini jadi minus. Jadi di sininya minus, di sininya plus. Ya kan? Ya. Nah, terus 1/1 ini jadi 1. Yang ini ya jadi 1/A plus 1. Kita dapatkan seperti ini. Ini F apa? Fungsi densitas bersama Y X per Y ya. Oke, itu juga bersama tapi bersamanya bentuknya bukan bersama yang biasa. Bentuknya adalah X per Y seperti itu. Karena di situ ada X-nya, ada Y-nya juga ya. Oke. Nah, terus di sini sehingga fungsi densitas peluang dari variabel random. Nah, sekarang bagaimana fungsi densitas peluangnya? Ya kan? Ya. Kalau fungsi bersamanya seperti ini, kalau fungsi fungsi distribusi bersamanya seperti ini, maka untuk mencari fungsi densitas peluangnya, ingat dari fungsi distribusi ke fungsi densitas, maka kita harus menurunkannya, ya kan? Jadi di sini kita turunkan, di sini do turunkannya penurunannya 2 kali, jadi do kuadrat gitu ya. Yang pertama terhadap A, yang kedua terhadap B. Atau bisa terhadap B dulu baru terhadap A. Bisa lah teman ya. Dari fx y a. Ya. Fx y a kita udah dapatkan seperti ini. Ya, ini ada 1 dikurangi A plus 1. Ada B-nya nggak di sini? Nggak ada B-nya. Ya. Kalau nggak ada B-nya, maka eh, turunan dari 1 berapa? Oh, ya, ya udah nggak ada gitu ya. Oke. Nah, jadi di sini ya kita tinggal melakukan turunan terhadap A ya. Oke. Nah, turunan terhadap A-nya dari ini ya. Doa dari ini adalah ini masih masih turunan terhadap A ya. Karena di sini ya ini disederhanakan asalnya 1 - 1/A plus 1 gitu ya. Oke. Nah, jadi di sini akan jadi sorry, 1/1 ya. Yang ini ke sini, terus ke sini, gitu ya. Oke, ya. Jadi yang pertama adalah turunan terhadap A dari angka 1 ya. Kalau turunan dari suatu konstanta adalah 0. Turunan dari suatu konstanta adalah 0 berarti hilang kan, ya. Dikurangi dengan ya 0 dikurangi dengan turunan dari 1/A plus 1 karena dikurangi ini dikuranginya masih ikutan jadi pindah ke sini ya jadi minus 1 ya. Oke, seperti itu. Jadi turunan dari -1/A plus 1. Nah, ini adalah fungsi apa? Fungsi densitas peluangan. Fungsi densitas peluangnya. Nah, sekarang kita bagaimana menurunkan ini? Saya nggak tahu. Kalian belajar di SMP, sorry, di SMA atau di kalkulus ya. Oke. Nah, jadi di kalkulus itu ada untuk menurunkan U per V gitu ya. Untuk menurunkan U per V, turunannya adalah U turunan pertama. Turunan U
dikali dengan V dikurangi dengan U kali turunan V dibagi dengan V kuadrat. Cari di buku kalkulus. Ya, oke. Kalau Anda bingung dari sini ke sini. Oke, berarti di sini U-nya adalah min 1 ya, yang di atas kan? Ya, U-nya min 1 kan? Ya. Dan V-nya adalah A plus 1 jadi V. Oke. Nah, kalau misalkan U-nya min 1, maka turunan dari min 1 adalah 0. Berarti di sini 0, ya. 0 di sini adalah turunan dari min 1, ya, atau turunan dari U, ya. Nah, terus dikali dengan V, V-nya adalah A plus 1 gitu ya. Oke. Terus dikurangi dengan U-nya tadi berapa? Minus 1. Nah, sekarang turunan dari A plus 1. Turunan dari A plus 1 sama dengan turunan dari A sama dengan 1. Turunan dari satunya 0. Berarti sama dengan 1 ya. Jadi turunan dari V-nya sama dengan 1. Jelas? Oke. Nah, jadi dibagi dengan V kuadrat. Seperti itu kan? Ya. Kita hitung ini ya di sini 0 dikali apapun yang ada di sini itu sama dengan 0. Dikurangi min 1 kali 1 berapa? Min 1 ya. Nah, tapi di sini ada min jadi positif gitu ya. Oke, jadi di sini adalah 1/A plus 1 kuadrat. Jelas ya? Oke, dengan A-nya dari 0 sampai ta hingga oke seperti ini. Ini adalah fungsi densitas sorry, ya benar. Fungsi densitas peluang dari yang baru yang kita punya dari variabel random X per Y. Gitu. Jelas ya? Oke, seperti itu. Oke, ada pertanyaan dulu sampai sini? Jelas ya? Lanjutkan? Oke, kita lanjutkan ya. Uh, nah ini ya fungsi distribusi peluang bersama kontinu ya ini sama halnya dengan yang kemarin saya sampaikan dalam diskrit ya ya uh, jadi kalau misalkan peluang bersama itu tidak harus sebanyak dua kan y-nya sorry variabel acaknya ya variabel acaknya tidak harus sebanyak dua kan variabel acak yang kalian hadapi bisa tiga bisa empat bisa sebanyak n dalam peluang bersama itu sebenarnya kita itu uh, tidak terikat oleh dua variabel ya. Bisa sebanyak n variabel. Ketika di sini ada n variabel, maka fungsi distribusinya kita tuliskan untuk setiap n variabel itu misalkan A1 itu untuk X1, A2 itu untuk X2 dan AN itu untuk XN misalkan seperti itu ya. Oke. Nah, jadi di sini X1-nya lebih kecil sama dengan A1. X2-nya lebih kecil sama dengan A2 dan seterusnya sampai dengan Xn-nya lebih kecil sama dengan AN. Resikonya ketika Anda berhadapan dengan sebanyak N variabel, maka Anda akan berhadapan dengan sebanyak N integral. Seperti itu ya. Oke. Ya, tapi ini bisa bisa ditanggulangi kok, bisa dihitung kok, ya. Apalagi ya mungkin kalau secara manual itu akan sulit gitu ya, akan lama gitu ya. Tapi emang kalau misalkan kalian apa kalian nanti nulis nulis ya, bukan sidang ya, nulis skripsi, apakah kalian harus mengintegralkan berkali-kali secara manual? Enggak kan? Boleh pakai software kan? Seperti itu. Asal kalian ngerti kenapa diintegralkan itu, ya kan? Ya, oke. Kalau misalkan kalian kerja, apakah nanti kalau kalian harus mengintegralkan harus manual di depan bos kamu? Enggak kan? Ya, boleh pakai Maple, boleh kan? Ya, pakai R juga ada, boleh kan? Ya. Jadi sebenarnya dengan eh, apa fasilitas yang sekarang kalian sebenarnya nggak akan kesulitan ketika kalian harus mengintegralkan berkali-kali. Tapi yang
kalian harus hadapi adalah apa yang harus diintegralkannya gitu ya, yang harus kalian ya makanya untuk seperti itu ya kita harus pahami di dua. Kalau kalian paham di dua, nanti tiga, oh berarti tiga kali. Yang pertama X dulu, yang kedua Y dulu, yang ketiga Z dulu. Ah, Pak, ini mah ada empat. Apa tuh variabelnya kalau ada empat? W, X, Y, Z, Pak. Oh, W, X, Y, Z berarti yang pertama terhadap W dulu, yang kedua terhadap X dulu, gitu kan? Ya, kalau misalkan algoritmanya kalian ngerti, kalau misalkan flow chartnya kalian bisa gambarkan, ya insya Allah itunya ya itu nggak masalah dalam perhitungannya. Intinya seperti itu ya. Oke. Oke, jadi di sini ya seperti itu. Kalau misalkan kita mau menghitung peluangnya, maka nanti integralnya akan kita berhadapan dengan integral lipat n, gitu ya. Oke, integral sebanyak n kali. Oke, ya kalau di dalam variabel acak diskrit ini adalah terjadi pada distribusi peluang multinomial, ya. Oke, kalau misalkan di continue ya bukan multinomial, tapi nanti Anda akan berhadapan di distribusi multivariat, ya, distribusi multivariat. Oke, nah sekarang bagaimana kalau variabel randomnya ya X dan Y atau beberapa variabel random yang kita punya adalah saling bebas ya. Nah, berdasarkan definisi ini sudah berkali-kali saya sampaikan, kalau X dan Y-nya saling bebas, maka peluang bersamanya akan sama dengan perkalian peluang marginal. Oke, jadi di sini peluang bersama X dan Y itu akan perkalian peluang X dikali dengan peluang Y-nya. Ya, ya yang ini tidak usah saya bahas lagi. Ya, yang ini yang tadi saya sebutkan. Ini ada, tapi kalau di sini X kurang sama dengan A, berarti di sini adalah peluangnya itu adalah peluang. Fungsinya adalah fungsi distribusi kumulatif, ya. Karena di sini kurang sama dengan, berarti di sini fungsi distribusi kumulatif bersamanya akan sama dengan perkalian dari fungsi distribusi kumulatif marginalnya. Atau kita tulis juga seperti ini. Jelas ya? Oke. Nah, hal ini juga berlaku untuk fungsi densitas peluangnya, ya. Nah, jadi fungsi densitas kalau X dan Y itu saling bebas, maka fungsi densitas peluangnya, fungsi densitas peluang bersamanya itu sama dengan perkalian fungsi densitas peluang marginal. Ya, Pak, kalau misalkan itu tadi kan variabelnya ada sebanyak n. Kalau misalkan ada tiga gimana? Jadi di sini fx y z itu sama dengan fx dikali fy dikali fz, sama aja, ya. Oke, ya berarti pengalinya tiga. Kalau misalkan 4 ya w apa fw x y z berarti di sini fx fw kali fx dikali fy dikali fz, seperti itu ya. Oke, ya itu tinggal dikembangkan aja ya. Kalau tidak independen disebut juga dengan bergantung. Oke, di sini kita lihat contohnya ya. Yang sederhana dulu, contohnya adalah X, Y, dan Z. Nah, kalau ini tiga nih ya. Oke, kita berhadapan dengan tiga variabel yang mana masing-masing variabel tersebut saling bebas ya. X, Y, dan Z saling bebas berarti nanti bersamanya akan sama dengan marginal, perkalian marginalnya. Oke. Dan bersamanya ya, variabel acak independen yang berdistribusi uniform ya. Yang berdistribusi uniform ini adalah bersamanya ya. Oke, bersamanya. Tentukan peluang bahwa PX lebih besar sama dengan YZ ya. Jadi yang kita akan hitung adalah peluang X-nya lebih besar sama dengan Y kali Z ya. Pertama, di sini distribusi uniform, tapi di sini satu ya. Oke. Distribusi uniform itu gimana dulu, fx-nya 1/.
B dikurangi A gitu ya. Oke. B itu untuk nilai apa? Maksimum. A itu untuk nilai minimum. Oke. Nilai maksimumnya di sini apa? Berapa? Nilai minimumnya B dikurangi satu dikurangi nol sama dengan satu per satu. Berarti ini teh sebenarnya dari satu per B min A. Berarti kan? Angka satu di situ teh bukan bukan definisi ya. Oke. Jadi ya itu dari satu per B min A ya. Oke. Jelas ya? Oke. Nah, jadi di sini kita akan lakukan integral lipat 3 ya dari karena di sini ada X, Y, dan Z. Oke. Karena di sini peran utamanya X gitu ya. Oke. Jadi kita treatment terhadap X dulu, nanti terhadap Y, baru terhadap Z ya. Nah, sekarang X-nya yang akan X-nya itu adalah lebih besar sama dengan dari YZ ya. Jadi X-nya itu berada di antara Y kali Z sampai dengan 1. Karena dia lebih besar. Berarti kan maksudnya kan? Ya, oke. Nah, untuk Z-nya nggak ada keterangan dia bisa berapa aja dan untuk Y-nya juga bisa berapa aja kan? Ya. Berarti Y-nya dari 0 sampai 1, begitupun Z-nya dari 0 sampai 1 ya. Pak ini di depannya nggak ada apa-apanya. Sebenarnya di sini harusnya ada angka 1 kali ya. Seperti itu ya. Tapi biasanya kalau angka 1 itu nggak ditulis juga ya. Oke. Jadi di situ integral 1 dari dx, dy, dz gitu ya. Oke. Di sini ada angka 1. Oke. Yang pertama kalau misalkan 1 integral 1 itu ya akan menjadi sama dengan X gitu ya. Karena di sini dx ya. Jadi sama dengan X gitu kan. Ya. X di sininya dari 1 sampai YZ ya. Pertama satunya masuk dikurangi dengan YZ. Dapat seperti ini. Jelas ya? Oke. Nah, sekarang kita integralkan ini terhadap D. Gitu kan? Ya. Oke. Ini karena di sini kurangi, berarti kita bisa melakukannya satu-satu ya. Terhadap yang kiri dulu, lalu terhadap yang kanan dulu gitu ya. Oke. Karena di sini minus ya. Ya, kalau minus plus bisa satu-satu. Kalau bagi kali nggak bisa ya. Oke. Nah, jadi di sini yang terhadap satu dulu ya, terhadap satu di sini eh, integralnya jadi y ya. Ya benar ya. Jadi y gitu kan ya. Oke. Dikurangi dengan yang ini kan ya. Yang ini jadi y kuadrat Z per 2. Seperti itu ya. Oke. Nah, terus di sini dari 1 sampai 0 gitu kan? Ya. Oke. Ketika kita masukkan 1 di sini adalah 1 dikurangi dengan 1 kali Z kan? 1 kuadrat kali Z sama dengan Z per 2. Oke. Dikurangi yang ininya adalah yang 0 sekarang ya. Oke. Yang 0 jadi 0 dikurangi dengan 0 kuadrat kali 2 per 2. Ini habis nih yang ini. Jadi 0 kan? Ya. Jadi didapatkan 1 minus Z per 2 ya. Z per 2. Jadi 1 minus Z per 2. Gitu ya. Jelas ya? Oke. Nah, sekarang selanjutnya terhadap Z ya. Terhadap Z sama seperti tadi ya. Jadi di sini adalah Z ya untuk yang satu Z dikurangi dengan Z kuadrat per 4 di sini ya. Oke. Karena nanti 2 kali 2 ya pembilangnya eh penyebutnya ya. Oke. Nah, jadi di sini uh, dan di sini antara 1 sampai 0 gitu ya. Oke. Nah, kalau misalkan di sininya 1 berarti di situ 1 dikurangi dengan 1/4 gitu kan? Ya. Oke. Ya untuk yang satu. Nah, terus sekarang ini untuk yang pertama, untuk yang angka 0 itu masukin 0 di sini, masukin 0 di sini, jadinya 0 kan? Habis ya. Jadi 0 dikurangi dengan 0 kuadrat per 4. Ini kan jadi 0 nih. Ya kan? Jadi yang kita dapatkan adalah 1 dikurangi 1/4 berapa? Gampang ya. Oke, ada pertanyaan? Lanjutkan? Lanjutkan ya. Oke. Nah, di sini oke, ini
soal lain lagi. Misalkan kita punya X dan Y, ya, variabel random continue independent. Dengan kejadian X plus Y lebih kecil sama dengan A. Sehingga, sekarang kita akan mencari fungsi densitas peluang dari X plus Y. Ya, kalau tadi kan sebelumnya kita mencari fungsi densitas peluang dari X per Y, gitu ya. Sekarang bagaimana dari X plus Y, ya. Nah, dengan kondisi di mana X dan Y-nya saling independen. Oke, jadi di sini adalah kita cari fungsi distribusinya dulu, ya, fungsi distribusi X plus Y, yang mana nilai X plus Y-nya itu sama dengan A. Jadi ini adalah peluang X plus Y-nya itu kurang atau sama dengan A, gitu ya. Oke, nah jadi ini kita punya fungsi X. Sebenarnya ini adalah integral lipat 2 untuk F X di sini X, Y, ya. Y besar di sini X kecil, Y. DX DY. Sebenarnya gini dulu, ya. Oke. Jadi ini adalah fungsi integral lipat 2 dari hal ini, nanti akan mengubah, ya. X plus Y kurang sama dengan 2, ini akan merubah ininya apa? Akan mengubah batasan-batasannya, gitu kan, ya. Oke. Nah, dari fungsi bersamanya, ya. Oke. Dari fungsi densitas bersamanya. Nah, yang mana karena di sini independen, maka fungsi densitas bersamanya adalah perkalian dari fungsi densitas marginalnya. Maka di sini dari ke bawah ini adalah oke, ini integral lipat 2 fx dikali f y. Gitu ya. Oke, ini udah masuk ke marginalnya. Oke. Nah, sekarang urusan batasannya, ya. Di sini X plus Y, karena kita treatment X dulu, ya. Oke. Jadi kita harus pisahkan X dulu. Berarti di sini kalau kita harus memisahkan X-nya, berarti di sini harus menghilangkan plus Y-nya, ya. Kalau kita menghilangkan plus Y-nya, maka ruas kiri dan ruas kanan kita kurangi dengan Y. Oke. Maka di sini kita dapatkan X-nya lebih kecil sama dengan A dikurangi dengan Y. Jelas? Oke. Jadi X-nya di sini adalah kurang dari A minus Y. Karena kurang dari A minus Y, batasannya kan masih umum, ya. Masih umum. Batasannya minimalnya adalah minus tak hingga. Jadi di sini dari minus tak hingga sampai A minus Y. Karena kurang, ya. Seperti itu, ya. Oke. Dan Y-nya bebas mau berapa. Dari minus tak hingga sampai dengan tak hingga. Karena Y-nya bebas. Jelas? Oke. Nah, jadi di sini oke, selanjutnya karena kita akan ngitung terhadap X dulu, berarti DX-nya kita bisa pindahin ke sinilah, ya. Oke. Nah, jadi kita akan solusikan dulu yang ini, gitu kan, ya. Oke. Nah, selanjutnya solusikan yang sisanya, gitu kan? Ya. Oke. Nah, di mana integral dari minus ta hingga sampai dengan AY untuk fx dx, ya. Oke. Ini adalah fungsi distribusi kumulatif, ya. Karena kalau misalkan fungsi distribusi kumulatif di sininya adalah A, itu adalah yaitu dari integral dari min ta hingga sampai apa? Sampai A. Karena kan peluangnya itu adalah peluang X-nya itu lebih kecil sama dengan A, kan? Ya kan? Maka dari min ta hingga sampai A. Terus di sininya fx dx. Gitu kan? Ya kan? Itu definisi dari fungsi distribusi bersama gitu. Fungsi distribusi kumulatif, kan? Ya, oke. Nah, kalau misalkan di sininya saya ganti dengan A minus Y, ya kan? Di sini saya ganti dari A minus Y, maka di sininya pun harus jadi A minus, jelas kan? Ya. Maka ini adalah fungsi distribusi dari A minus Y. Fungsi distribusi X untuk A minus Y. Jelas? Nah, jadi kita dapatkan seperti ini, ya.
Nah, tapi yang kita cari kan fungsi densitas peluangnya, ya kan? Maka untuk mendapatkan fungsi densitas peluangnya, nilai ini kita turunkan. Karena ini kan fungsi bersama, fungsi distribusinya, ya. Nah, jadi yang akan kita lakukan adalah kita turunkan fungsi ini, gitu ya. Kita turunkan, ya. Oke, kita turunkan karena ada satu nilai A, berarti kita menurunkannya terhadap A saja, gitu ya. Oke, yang mana A ini dari satu variabel, nama variabelnya adalah X plus Y, gitu kan? Ya, oke. Jadi di sini ya penurunannya cuma satu aja karena kita memandangnya cuma satu variabel. Nanti kan maksudnya kan? Ya, oke. Nah, jadi kita turunkan, oke, karena di sini A-nya hanya bergantung kepada F fungsi distribusi ini, maka kita akan turunannya bisa kita masukkan ke sini, gitu ya. Oke, jadi turunan dari fungsi distribusi A minus Y, gitu ya. Turunan dari fungsi distribusi A minus Y adalah fungsi densitas peluang dari A minus Y. Jadi untuk mencari fungsi densitas peluang X plus Y itu adalah integral dari fungsi distribusi, ya, fungsi densitas peluang X di mana X sama dengan A plus Y dikali dengan fungsi fungsi densitas peluang Y di mana Y-nya sama dengan Y kecil. Ngerti kan? Ya, oke. Nah, jadi kita punya rumus ini, ya. Kalau mau mencari fungsi densitas peluang X plus Y, ya. Dan kita akan gunakan rumus ini, ya. Oke, ini rumusnya. Ini akan kepake nanti di kasus-kasus yang lain, ya. Ini akan kepake di mana kasusnya adalah variabelnya merupakan penjumlahan dari variabel X dan Y, ya. Nanti Anda akan bertemu lagi mungkin uh, di teori statistik, di teos, atau di uh, pengantar stokastik juga akan bertemu lagi, ya. Jadi ada kasus di mana kita harus menghitung, kita harus mengidentifikasi densitas peluang dari X plus Y. Itu ya kita gunakan ini, ya, kita gunakan ini. Oke. Nah, terus di sini ya kita gunakan yang tadi, ya. Ini contohnya. Oke, di sini masih berdistribusi uniform juga supaya mudah antara 0 dan 1, sehingga dia itu akan bernilai 1 jika di antara 0 sampai 1, gitu kan? Ya, hanya ya yang lainnya maka dia peluangnya adalah 0, ya. Ini peluang untuk X juga di antara 0 dan 1 karena X-nya di antara 0 dan 1 maka Fx pun sama dengan 1, gitu ya. Oke, untuk di antara 0 sampai dan 1, dan FY pun akan sama dengan 1 karena nilai Y pun di antara 0 dan 1, ya. Nah, ini adalah rumus yang kita punya tadi, ya, yang kita sudah turunkan tadi. Nah, jadi di sini karena di antara 0 dan 1 baik K-nya ataupun Y-nya, gitu ya. Sini, ya. Maka di sini integralnya asalnya dari minus tahingga sampai tahingga ini jadi 0 sampai dengan 1, ya. Yang di sini fx a minus y ini masih awet fx a minus y, tapi untuk fy fy untuk fy ini, ya, untuk fy di sini karena fy-nya sama dengan 1 jadi hilang, ya. Jadi di sini fy-nya sama dengan 1 jadi hilang di sini, ya. Oke. Nah, kita hitung sekarang yang cuman segini, ya, fx a minus y, ya. Nah, karena A minus Y itu sama dengan K, kan K itu bisa untuk berapa aja, ya. Oke. Nah, A minus Y itu sama dengan K, maka kita dapatkan, ya, kita dapatkan A minus Y itu, K-nya itu ada di antara 0 dan 1, ya. Oke. Maka A-nya itu ada di A minus Y pun berada di antara 0 dan 1. Itu dulu, ya. Oke. Nah, sekarang, ya, karena
A-nya itu berada di antara 0 dan 1, A-nya akan bernilai 1 ketika Y-nya bernilai 0. Berarti yang memungkinkan ketika Y-nya bernilai 0 dan A-nya akan bernilai 0 ketika Y-nya bernilai 1. Ya. Kalau A-nya 1, Y-nya 1 gitu. A-nya akan bernilai 0, A-nya akan bernilai 1. Kalau A-nya 1, ya maksudnya A-nya juga kan di antara 0 dan 1 gitu ya. Ya, oke. Okay. Kalau A-nya 1, dia akan bernilai 1, kalau dia 0 gitu. Y-nya 0 gitu ya. Terus kalau A-nya 1, Y-nya 1 maka akan bernilai 0. Jadi itu masih ada di sekitaran 0 dan 1 gitu ya. Karena berada di antara 0 dan 1, jadi kita definisikan bagaimana fungsi untuk Y-nya bernilai 0 dan untuk Y-nya bernilai 1. Ketika Y-nya bernilai 0, karena sorry. Jadi Y-nya, Y di sini kan FY nih, ya kan? Ya. Y-nya jadi sama dengan K juga kan? Itu yang benar ya. Y-nya sama dengan K juga kan. Kalau Y-nya sama dengan K juga, berarti Y-nya juga berada di antara 0 dan 1. Gitulah yang mudahnya. Ya. Kita ambil ujung-ujungnya. Yang minimumnya dan yang maksimumnya gitu kan. Ya. Oke. Ketika Y-nya sama dengan 0, nah gitu kan ya. Oke. Ketika Y-nya sama dengan 0, ini ketika Y-nya sama dengan 0, maka A-nya berada di antara 0 dan 1. Tapi kan maksudnya kan? Ya. Tapi ketika Y-nya sama dengan 1 gitu ya. Ketika Y-nya sama dengan 1, maka A-nya berada di antara 1 dan, ngerti kan maksudnya kan? Ya. Oke. Kenapa A-nya di antara 1 dan 2? Karena ketika di sini 1, Y-nya A, ketika kita A-1 gitu ya. Oke. Untuk jadi A di sini ada 0, di sini ada 1 gitu ya. Maka untuk seluruh apa ruasnya kita akan tambahkan dengan 1 kan ya supaya jadi A saja. Jadi yang ini 0 kita tambahkan 1 jadi 1, yang ini kita tambahkan 1, ruas tengah ini kita tambahkan 1 jadi A saja gitu kan ya. Yang terakhir kita tambahkan 1 jadi 2 gitu kan ya. Jadi A-nya di antara 1 dan, jelas ya. Berarti kita harus menghitung, berarti ini nanti fungsi densitasnya untuk kasus ini, fungsi densitasnya akan berbeda ketika dia itu di antara 0 sampai 1 dan di antara 1 sampai 2. Kita lihat ya, bedanya di mana ya. Nah, di sini oke, ketika 0 sampai 1 ya. Jadi ketika 0 sampai 1 ya. Nah, jadi di sini didapatkan dari 0 sampai A gitu ya. Maka di sini integralnya pun dari 0 sampai A ya. Oke, ini yang sisanya tadi ya, F A Y, karena FK itu sama dengan 1 atau FY itu sama dengan 1, maka di sini pun integral 1 dari 0 sampai dengan A ya. Karena integral 1 dari 0 sampai dengan A, kita dapatkan Y dari A sampai dengan 0. Ngerti kan maksudnya kan? Ya. Jadi ini akan sama dengan A. Ngerti ya maksudnya kan? Ya. Nah, sekarang untuk yang di antara 1 sampai dengan 2 itu adalah di antara A-1 ya. Jadi di sini kalau misalkan F X plus Y-nya, yang tadi Y-nya itu kan 1 ya. Jadi A-1 sampai 1. Ya, jadi kalau misalkan tadi ya A ke kiri, A-1 ke kanan gitu urusannya ya. Oke. Jadi di sana antara A-1 sampai dengan 1, di sini sama untuk DY, di sini A-1, di sininya 1 ya karena nilai maksimumnya 1 kan ya. Oke. Jadi di sini 1 dikurangi dengan A-1, ini sama dengan 2 min ya. Oke, 2 min A karena di sini jadi min A terus ke sini jadi plus 1 kan? Ya kan? Plus 1 tambah 1 jadi jadi 2 ya. Oke. Jadi dapat 2 min A sehingga kita dapatkan fungsinya adalah A ketika dia di antara 0 sampai 1 gitu kan? Ya. Oke. Dan A min 2 ketika di antara 1 sampai 2. Nah, ya. Dan ini adalah fungsi densitas peluang
kalau misalkan dia itu X dan Y-nya itu berdistribusi uniform. Ya. Nah, dan bentuknya seperti ini, jadi ketika A-nya sama dengan setengah, dia pun akan menilai setengah, gitu kan ya. Ketika A-nya 3/4, maka dia pun akan bernilai 3/4. Ketika dia satu, maka dia pun akan bernilai satu ya. Tapi ketika dia itu 1/2, maka nilainya akan jadi setengah. Jadi ketika dia 1/2, maka masuk kategori yang ini kan, ya, oke, 1/2 masuk kategori yang ini. Berarti 2 dikurangi dengan 1/2 sama dengan setengah. Jadi bentuknya seperti ini. Ini adalah fungsi distribusi peluang juga, fungsi distribusi peluang yang disebut dengan fungsi distribusi peluang segitiga atau kita sebut juga dengan triangular. Oke, jelas? Jelas sampai sini? Oke, kalau jelas, oke, ini cukup tahu aja kalau diterangkan nanti akan panjang. Jika X dan Y adalah variabel acak gamma, maka X plus Y-nya, sorry, variabel acak gamma di mana parameter X-nya itu adalah S dan lambda, dan parameter Y-nya adalah T dan lambda, maka X plus Y-nya adalah variabel acak gamma juga dengan parameternya S plus T dan gamma. Oke, seperti itu ya. Nah, sekarang yang ini mungkin akan dibuktikan nanti di mata kuliah multivariat ya. Oke, di mata kuliah multivariat. Jadi di sini variabel acak berdistribusi normal kalau misalkan nanti ada sebanyak n, X-nya ada sebanyak n yang semuanya berdistribusi normal gitu ya. Nah, terus di sini maka distribusi bersamanya adalah penjumlahan dari setiap rata-ratanya untuk rata-ratanya ya, dan untuk apa variansnya adalah penjumlahan juga untuk setiap varians. Oke. Nah, ini kalau distribusi normal untuk setiap variabelnya kita jumlahkan seperti itu ya. Oke. Nah, ini lebih detail mungkin Anda akan dapatkan di mata kuliah multivariat ya. Oke. Oke, terakhir adalah distribusi bersyarat kontinu ya. Oke. Jadi distribusi bersyarat kontinu ini juga Anda sudah berkali-kali saya sampaikan bahwa peluang bersyarat di mana peluang E bersyarat F itu adalah peluang bersamanya dibagi dengan yang menjadi peluang marginal yang menjadi syaratnya ya. Oke, itu sudah saya sampaikan dan bentuknya seperti ini juga untuk apa? Untuk probability density function-nya. Jadi ketika probability density function X bersyarat Y itu akan sama dengan fungsi densitas bersama X dan Y dibagi dengan fungsi marginal X. Fungsi marginal yang menjadi syaratnya. Ya, oke. Nah, jadi di sini eh, fungsi densitas karena di sini yang dicari adalah peluang. Jadi kalau kita lihat fungsi distribusinya, karena yang dicari adalah peluang dari X, yang Y itu hanya menjadi syaratnya, gitu ya. Oke, yang Y itu hanya sebagai syarat, dan yang dicari itu adalah peluang X lebih kecil sama dengan A, gitu kan? Ya, maka bentuknya pun jadi seperti ini, minus ta hingga sampai dengan A, ini hanya berlaku untuk X saja. Jadi kan maksudnya kan? Ya, dan yang ininya adalah fungsi densitas bersyarat di mana X-nya jadi A dan Y-nya Y kecil. Ngerti kan? Ya, maksudnya seperti itu. Jadi yang bersyarat itu ingat integralnya nggak ada dua, integralnya cuma satu. Yang ditanyakannya aja, ya, oke, seperti itu. Sementara Y-nya kemana Pak? Y-nya kan jadi syarat, ya, oke. Kalau yang ini biasa ketika dia itu independen X dan Y-nya, maka fungsi bersyarat, fungsi X bersyarat Y itu akan sama dengan fungsi X saja. Itu udah berkali-kali saya sampaikan ya. Oke, seperti itu. Ini contohnya ya, distribusi bersyarat kontinu. Nah, di sini
misalkan kita punya distribusi fungsi densitas bersama. Misalkan kita punya fungsi densitas bersama seperti ini X dan Y-nya merupakan nilai eksponensial juga gitu ya. Biasanya ini sama di antara 0 sampai tak hingga. X dan Y. Ingat di antara 0 sampai tak hingga nilai minimumnya bukan minus tak hingga tapi 0. Oke. Nah, jadi di sini fungsi bersama ya apa fungsi bersyaratnya adalah fungsi bersama dibagi dengan syaratnya yaitu f y. Oke, fungsi bersamanya kita tuliskan yang atas ini ya. Kita tuliskan yang bawahnya adalah integral. Ingat karena bergantungnya hanya terhadap x aja, x-nya dari 0 sampai dengan tak hingga ya kita masukkan eksponensial pangkat minus x per y eksponensial minus y dibagi dengan y dy gitu kan? Sorry, dx ya karena terhadap x saja gitu kan? Ya. Maka eksponensial pangkat y-nya ini bisa dikeluarkan kan? Ya, karena yang kita treatment adalah x-nya dan per y-nya juga bisa keluarkan kan? Ya kan? Jadi kita di sini punya eksponensial pangkat y per y gitu kan? Ya. Integral dari 0 sampai tak hingga eksponensial minus x per y dx gitu kan? Ya. Oke, jelas? Di sini di atas juga ada eksponensial minus y per y ada juga kan? Ya. Maka yang ini dengan yang ini itu karena nilainya sama akan menjadi sama dengan 1. Oke. Sisanya tinggal eksponensial pangkat minus x per y dan integral minus eksponensial y per x. Oke. Ya sekarang integral 0 sampai tak hingga eksponensial minus x per y dy. Oke. Nah, sorry, dx ya. Oke. Nah, sekarang yang ini kita integralkan ya. Oke. Jadi kita integralkan benar akan menjadi eksponensial karena di sini adalah minus 1/1/y gitu kan? Ya. Oke. Karena di sini turunan dari minus x per y adalah 1/y kan? Ya, minus 1/y kan? Nah, jadi di sini minus 1/1/y ini akan sama dengan apa? Minus y. Jelas ya? Oke. Jadi di sini akan kita dapatkan minus y eksponensial pangkat minus x per y. Oke. Nah, kita masukkan untuk tak hingga dulu. Masukkan untuk tak hingga kita dapatkan ini dan masukkan untuk 0 kita dapatkan ini kan? Ya, oke. Karena di sini tak hingga per apapun sama dengan tak hingga, ya. Oke. Eksponensial pangkat min tak hingga sama dengan 0. 0 kali apapun sama dengan 0. Berarti di sini adalah 0. Tuh ya. Oke. Nah, sekarang untuk yang 0, ini 0 per apapun ini sama dengan 0 juga gitu ya. Jadi eksponensial pangkat 0 berapa? 1. 1 kali minus y sama dengan minus y. Dapat seperti ini ya. Ini minus, ini akan jadi positif kan? Ya, oke. Jadi 1 per y eksponensial pangkat x per y ya, eksponensial x per y. Jadi di sini sehingga oke, kita dapatkan untuk nah ini fxy-nya ya, ini masih bebas ya. Oke, x-nya berapapun boleh gitu ya. Oke. Nah, tapi yang ditanyakan ini untuk x-nya kurang dari 1. Jadi yang ini simpen kalau misalkan kita pertanyaannya ini untuk x-nya berapapun. Berarti kan? Ya, oke, yang ini disimpan. Nah, ketika x-nya kurang dari 1 gitu ya. Ketika x-nya kurang dari 1, lebih ya. Nah, lebih dari 1 ya, lebih dari 1. Jadi dia itu dari 1 sampai tak hingga. Oke. Nah, pakai fungsi yang ini masuk ini ya, fungsi yang berhasil menyederhanakan tadi. Nah, jadi ini dari 1 sampai tak hingga karena ini masih umum ya, ini masih umum. Ini juga dari 0 sampai tak hingga itu masih umum ya. Oke. Oke. Nah, jadi ketika kita 1 sampai tak hingga ya kita integralkan ini 1 per y ya. Di sini 1 per y, di sini nanti jadi minus y ya. Oke. Jadi minus y kayak yang tadi jadi ya y per y, jadi lebih mudah. Y per y, jadi di sini tinggal minusnya aja gitu kan. Ya. Oke. Masukkan untuk tak hingga di sini dan masukkan untuk 1 di sini. X-nya ya. Untuk tak hingga nanti jadi 0 ya.
untuk masukin di sininya X-nya 1. Nanti jadi minus dikurangi jadi plus ya. Nah, terus di sini 1 jadi 1 per Y. Ya. Oke. Seperti itu.